usernya. Ini user. Coba yuk coba keluarin dong. Hibernasi. Terlalu canggih ini, saya jadi bingung. Nampilin ke layar ke ya, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Mari kita menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suki hotu. Semoga Anda semuanya berbahagia. Ya, pertama-tama saya menyampaikan mudita cita ya, bahwa Anda menyediakan waktu datang ke sini ya, untuk mengikuti kebaktian. Dengan datang ke wihara, kita mempunyai peluang untuk melakukan banyak kebajikan ya. Selain menghormati Sang Buddha, kita baca parita, kita berdana, mendengarkan khotbah, dan perbuatan baik yang lain. Hari ini saya diberi judul tentang kewajiban, ya. Kewajiban orang tua dan anak. Ya. Saya yakin semuanya punya orang tua, tapi kan nggak semuanya punya anak. Ya lah. Yang belum kawin yang nggak punya anak. Ada juga yang kawin 10 tahun nggak punya anak. Ya, tapi semua orang punya orang tua. Ya. Tapi sebaiknya saya bicara tentang kewajiban orang tua dulu ya. Jadi dalam keluarga, orang tua itu merupakan inti ya. Jadi kalau orang tua dengan anak namanya nuclear family, keluarga inti ya. Nanti kalau ditambah yang lain-lain, ponakan, ipar, mertua, itu menjadi extended family, keluarga besar ya. Dan setiap keluarga tentu menginginkan keturunan yang sehat jiwanya. Ya kalau kebetulan punya anak yang cacat, ya harus dibesarkan seperti anak yang lain. Ya. Memang ada orang tua yang ketika istrinya hamil diperiksa cairan ketuban, begitu ada kromosom yang cacat digugurkan. Ya. Jadi itu namanya aborsi, yaitu pembunuhan terhadap makhluk lain ya, yang kebetulan punya cacat. Nah, itu sudah melanggar sila pertama. Ya. Karena yang terjadi itu sangat mengerikan. Ya, kalau dalam kandungan digugurkan, maka dia tidak akan lahir lagi jadi manusia. Ya. Dia sesuai dengan cuti cita, mestinya dia lahir jadi makhluk 1 atau 2 sel, tergantung banyaknya sel yang sudah ada. Ya. Jadi sebaiknya tidak dilakukan, ya. Karena kelahiran sebagai manusia itu sangat jarang. Ya. Jadi kalau kita membunuh makhluk lain, dalam agama Buddha kan punya karma kan. Ya, jadi kita akan diperlakukan seperti itu nanti. Ya. Jadi kalau suatu saat kita jadi manusia yang cacat dalam kandungan, digugurkan oleh orang tua kita. Ya, hukum karma itu nggak bisa lari. Ya. Jadi kalau kita melakukan pada orang lain, suatu saat Anda akan menerima perlakuan yang sama. Ya. Jadi kita semuanya ingin punya keturunan yang sehat jiwanya. Tentu tidak hanya sehat jiwa, sehat jasmani juga. Ya. Ada orang yang sangat kaya, punya anak begitu lahir koma. Ya. Sampai meninggal usia 16 tahun masih koma. Jadi badannya besar sampai 16 tahun, tapi koma. Sampai dia meninggal ya koma terus. Ya. Jadi itu karma baiknya terlahir sebagai manusia, tapi karma buruknya juga berbuah. Ya. Tidak bisa menjadi manusia yang lain, yang normal. Ya. Jadi ya itulah yang namanya bekerjanya hukum karma. Ya. Beruntung jadi manusia, tapi tidak beruntung bisa memanfaatkan kelahiran sebagai manusia untuk naik kelas. Ya. Naik kelas itu artinya memperbaiki kualitas hidup kita. Ya. Tentu diharapkan yang namanya ayah atau suami itu rajin cari uang. Ya.
Tapi tentu dengan cara yang benar, sesuai dengan dhamma. Ya. Yang namanya ibu itu harusnya tekun, ya, penuh kasih sayang, menjaga keutuhan rumah tangga. Ya. Jadi seorang istri atau ibu diharapkan membuat rumahnya itu pelabuhan yang sejuk, ya, supaya semua orang nyaman ada di rumah. Kalau seorang ibu atau istri membuat rumah menjadi panas, semua orang kepingin keluar rumah, nah itu istri yang tidak baik. Ganti yang lain aja. Ya toh? Karena tujuan kita hidup kan punya istri, istrinya mesti menjaga rumah dengan baik kan, supaya kita nyaman. Kalau istrinya tidak bisa berfungsi dengan baik, ganti yang lain. Itu order deal ya. Kalau manusia ya mungkin nggak begitu ya. Ya. Nah, masalahnya satu, tidak ada sekolah menjadi orang tua, betul kan? Ya. Kita ini mendidik anak sesuai dengan feeling kita. Oh dulu saya oleh orang tua saya begini, saya juga begini. Atau sebaliknya, dulu saya disiksa sama orang tua saya, sekarang saya manjakan anak saya. Ya juga salah. Ya. Tapi memang betul, di toko buku banyak petunjuk mengenai orang tua. Tapi tidak sekolah, ya tidak ada sekolahannya. Itu menurut yang nulis begitu. Ya. Kalau kita terapkan dengan keluarga kita, belum tentu cocok. Ya. Jadi kita kembali kepada ajaran Sang Buddha. Ya. Ada 5 kewajiban orang tua. 1, 2 itu sesuai dengan Wada Patimokkha. Ya. Yang pertama adalah mencegah anak berbuat jahat, yang kedua mendorong anak berbuat baik, yang ketiga mendidik anak supaya bisa hidup mandiri dan terampil dalam mencari nafkah, nomor 4 mencarikan pasangan yang sesuai, nomor 5 memberikan warisan pada saat yang sesuai. Yang namanya mencegah anak berbuat jahat itu penting untuk anak itu, ya, karena anak itu kan nggak tahu apa-apa waktu masih kecil, ya. Jadi kita tidak bisa memberikan logika, kamu jangan berbuat jahat ya, nanti kamu menderita, nggak bisa. Jadi waktu anak masih kecil dicegah, diangkat, ya. Ya, dengan fisik, ya, harus itu dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa, anak nggak bisa berpikir, ya, benar salah, ya, yang mana yang penting, yang mana yang nggak penting, anak nggak tahu. Ya, jadi ketika masih kecil orang tua harus jadi diktator, ya, anak harus dipaksa, ya. Ya memang ada aturan baru, oh anak jangan dipukul, jangan dibentak, kasihan, nanti trauma psikik, ya luka batin. Ya, tapi menurut saya ya, tetap orang tua harus tegas, bukan galak ya. Tegas itu bukan kejam ya, tapi harus tegas, yang salah ya harus salah. Ya. Jadi pegangan untuk anak. Ya. Jadi kita harus tidak mengizinkan, tidak membiarkan anak untuk menyiksa dan membunuh makhluk lain. Nah. Saya dulu pernah kerja di Magelang, ya, tinggal di rumah dinas yang ukurannya lebarnya 42 meter, ya, panjangnya 60 meter kira-kira. Jadi dibangun pada tahun zaman Belanda, ya, tahun 1918. Jadi waktu saya masuk ke rumah itu rumah udah puluhan tahun. Jadi apa yang dibayangkan, semutnya banyak. Ya. Dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar, ada semua. Ya. Tapi selama saya tinggal di rumah itu bertahun-tahun, anak saya nggak pernah digigit semut. Karena saya tidak mengajarkan untuk membunuh semut. Ya. Jadi saya kira itu penting ya. Tidak membunuh, tidak menyiksa makhluk lain. Karena makhluk lain itu juga makhluk hidup kan. Ya, mungkin salah satunya adalah bekas keluarga kita dulu, ya, yang lahir jadi semut. Ya. Kemudian orang tua tidak memberikan contoh yang buruk kepada anak, ya, seperti merokok, mencaci maki, ya, berjudi, menyiksa makhluk lain dan lain-lain.
Karena orang tua itu adalah guru yang pertama dan guru yang utama ketika masih kecil. Ya, ya nanti kalau sudah dewasa ya ada guru, ada dosen. Ya, tapi waktu masih kecil kan ayah ibu itu kan guru yang pertama, ya, yang mengajarkan dia pasang kancing, ya, buka baju, ya, pakai celana, ya, orang itu yang mengajarkan kan. Ya, jadilah guru yang baik, ya, sebagai orang tua. Jadi memberi contoh tauladan untuk tidak melanggar Pancasila Buddhis. Ya. Mengapa cuma 5? Karena yang 5 ini kalau dilanggar, risikonya masuk neraka. Ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita untuk mematuhi Pancasila Buddhis itu supaya nanti jangan masuk neraka. Tapi kalau Anda tidak mau dilarang ya nggak apa-apa. Ya. Kan manusia nggak bisa dilarang kan. Ya. Begitu kita ngumpet-ngumpet melakukan perbuatan tertentu, siapa yang bisa larang? Nggak ada. Ya, jadi kalau Anda mau melanggar Pancasila Buddhis, silahkan. Ya, tapi risikonya tanggung penumpang. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan akan berakibat. Ya. Kalau bisa nanti sesudah dewasa anaknya mau jadi upasaka dan upasika. Ya. Ini bukan keren-kerenan lah ya. Upasaka upasika itu bukan seperti orang muslim naik haji dapat gelar haji, bukan. Ya, tapi kalau dia punya sila, ya, maka dia akan selamat dari neraka kan, betul kan? Nah, jadi bukan untuk kepentingan orang tua, untuk kepentingan anak itu. Ya, kalau dia menjadi upasaka upasika, dia akan jadi orang baik. Ya, tidak mengganggu tetangga kan, betul kan? Nah, kalau orang nggak punya sila, pasti tetangganya kena duluan. Ya, kalau dia genit, ganggu istrinya. Ya, kalau dia cantik, ganggu suaminya. Nah, jadi Pancasila Buddhis baik untuk lingkungan sebetulnya, kecuali baik untuk diri sendiri. Ya. Jadi nomor 1, mencegah anak berbuat jahat. Penting. Ya. Itu lebih penting dari mendorong anak berbuat baik. Ya. Betul kan? Kalau orang tidak berbuat baik, nggak apa-apa, nggak ada yang rugi. Ya, tapi kalau ada orang berbuat jahat, banyak yang rugi. Dirinya sendiri rugi, orang lain juga dirugikan. Ya. Mengapa ini yang pertama? Karena ini lebih penting. Ya. Tidak berbuat jahat lebih penting dari tidak berbuat baik. Anda tidak berbuat baik, nggak apa-apa. Berbuat baik bagus. Ya. Tapi kalau tidak berbuat baik, lebih baik daripada... Oke? Selanjutnya, tidak mengizinkan anak untuk bergaul dengan orang jahat. Asewana ca balanang. Ya. Karena kita belum jadi orang suci, gampang ketularan. Ya. Kita punya pepatah itu kena air basah, kena api hangus kan. Nah, sama, kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, jadi jahat. Ya, bergaul dengan pedagang narkoba, jadi kurir. Kan ada seorang perempuan kan, dia pacaran, kemudian dia disuruh jadi kurir, ketangkep, hukum mati. Ya. Jadi itu salah satu risiko bergaul dengan orang jahat. Ya. Kemudian tidak mengizinkan anak untuk terlibat narkoba. Narkoba ini seperti lingkaran setan, masuknya gampang, keluarnya susah. Ya. Jadi jangan sampai namanya ngeboat. Ngeboat itu istilah anak-anak ya, istilah populer. Ya. Ngeboat itu pakai obat. Ya. Masuknya gampang, keluarnya susah. Ya. Kemudian tidak mengizinkan anak untuk hanyut dalam penyalahgunaan internet, ya, termasuk pakai itu HP itu, ya, itu penyakit umum sekarang ya, mabok HP. Ya, dan game online. Ya. Kalau game online itu dapat semacam judi ya, mengejar uang juga ya, hadiah. Jadi bisa mencandu ya, jadi ketagihan ya. Ada anak sampai 10 hari nggak makan nggak minum, main terus sampai dia pingsan di tempat game online. Ya. Orang tuanya bingung cari saya.
Saya bilang, saya ini bukan reserse. Masa anak hilang cari psikiater, gitu. Tapi karena udah kejadian ya saya bisa cerita sekarang. Dok, anak saya hilang. Kok tanya saya sih? Ya. Ternyata memang betul nasihat saya. Cari tempat game. Ya. Gamer. Ya. Rupanya dia ada di situ, geletak. Ya. Nggak sadar karena nggak makan, nggak minum berhari-hari. Ya. Sebelumnya anak itu mencuri 10 juta rupiah. Ya. Ini kejadian kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya. Udah lama. Ya. Yang kedua, mendorong anaknya berbuat baik. Ya. Ini orang tua tuh memberi contoh, ya karena orang tua kan usianya lebih tua, jadi kasih contoh. Ya, berdana, melakukan puja, menghormati orang yang lebih tua, membantu orang yang membutuhkan, berlatih meditasi dan seterusnya. Ya. Kita di agama Buddha ada 10 ya. Dasa punya kiriya. Ya, kalau bisa lakukan semuanya ya silakan ya. Tapi hari ini Anda sudah melakukan beberapa ya. Berdana, sudah sila ya. Saya yakin Anda di sini tidak akan membunuh orang kan. Ya, jadi sila dilakukan ya. Bawana tadi kita meditasi ya. Apacayana menghormati yang lebih tua. Ya. Wiyawaca melakukan hal yang layak untuk dilakukan. Ya. Patidana silakan lain waktu. Ya. Tapi jasa Anda ke wihara boleh dilimpahkan kepada para leluhur yang sudah meninggal. Ya. Patanumodana, ya. Berempati, bersimpati, ikut senang kalau orang lain sukses. Ya. Lawan dari iri hati. Ya. Dhamma sawana, nah Anda sedang melakukan Dhamma sawana, mendengarkan saya membabarkan Dhamma. Saya sedang Dhamma desana. Ya. Nah semoga terjadi yang ke-10, ya, di 7 kama, meluruskan pandangan yang salah. Ya. Meluruskan pandangan salah itu tidak mudah itu ya. Banyak orang yang namanya seau, tahu auban, ya nggak bisa dikasih tahu, merasa benar sendiri dari muda sampai tua, au terus, ya meskipun dia nyeselim, setan, seong, tapi prakteknya seau, ya. Mati biasanya nggak peta asura, kalau dia jahat alam neraka, ya. Kemudian yang ketiga, mendidik anak supaya hidup mandiri dan terampil dalam mencari nafkah. Demi yang ini banyak anak kirim anaknya ke sekolah Kristen, Katolik, supaya nanti pinter cari duit, betul kan? Tapi nanti sesudah tua dia dipindahkan agamanya ke agama lain oleh anaknya, ya, karena anaknya pindah agama. Ya. Zaman dulu kan kalau orang Chinese ke kelenteng itu kan asapnya bikin keluar air mata kan. Ya. Nah, jadi dibayangkan anak itu nggak enak ke kelenteng, asap, ke gereja aja misalnya begitu. Ya. Nah, jadi hati-hati, demi anak pinter agama dikorbankan. Ya. Ini sudah terjadi di mana-mana. Ya. Jadi nomor 1, orang tua mesti membesarkan anaknya dengan kasih sayang, penuh kasih. Ya, ya jaranglah orang tua membenci anak itu jarang. Ya, tapi pilih kasih banyak. Ya, lebih sayang kepada anak yang ini atau yang itu. Ya. Kemudian yang penting memperkenalkan dunia kepada anak. Dunia ini tidak selalu indah. Ya. Banyak bagian yang jelek, ya. Jadi anak harus diperkenalkan yang baik oke, yang jelek juga oke, ya supaya dia tahu bisa memilih, ya, memilih hidupnya sendiri. Ya. Kemudian membuat anak tahan banting, bukan dibanting tiap hari, ya.
Bukan, maksudnya kalau anak itu jatuh bangun sendiri, ya. Simboliknya apa? Kalau anak jatuh, tunggu dia bangun, baru dipeluk. Ya. Jadi banyak orang tua anak jatuh sudah diangkat, ya. Salah. Ya, biarkan dia bangun sendiri, itu simbolik. Ya. Kalau dia jatuh bangun sendiri, kapanpun dia jatuh, dia akan bangun sendiri, tidak minta tolong sama orang lain. Ya. Prakteknya jadi tahan banting. Semua orang sukses akan mengatakan dia adalah orang yang pantang menyerah. Ya. Orang yang gampang menyerah nggak bakal sukses. Ya, ya toh. Semua juara itu kan mulai dengan kalah dulu kan. Tidak mulai dengan menang. Dia mulai kalah dulu. Ya, sesudah dia tahu kalah, bagaimana caranya mengalahkan, nah baru jadi juara. Ya. Jadi nggak ada orang itu langsung sukses hidupnya, nggak ada. Ya. Mulai dengan kegagalan. Ya, dari kegagalan dia belajar bagaimana supaya jangan gagal lagi. Ya. Kemudian menyekolahkan anak sesuai dengan kemampuan orang tua dan kemampuan anak. Ya. Saya baru dengar kemarin ada teman saya seorang apoteker, ya. Dia bilang waktu kuliah dia bantu temennya. Bantu gimana? Gebrak supaya bangun, supaya jangan tidur. Kenapa? Temennya itu nggak kepengen jadi ahli farmasi. Ya, maunya jurusan lain gitu. Tapi orang tuanya maksa. Maksa dia kuliah di jurusan farmasi. Karena dia pikir apotek itu kaya raya gitu kan. Enak gitu jual obat begitu. Ya. Akibatnya apa? Itu adik-adiknya semua dikorbankan. Ya. Uang semua ditumplek ke dia ini. Ke anak yang kuliah di farmasi ini. Jadi adiknya semua nggak sekolah, tapi dianya juga gagal. Karena dia nggak semangat. Oh, dia nggak kepingin jadi ahli farmasi. Sekarang cuma bungkusin plastik. Ya, capek kan? Ya, itu namanya orang tua yang suka maksa. Ya. Saya dulu punya teman. Sudah jadi insinyur, kuliah di kedokteran. Ngapain lu udah jadi insinyur sekolah di kedokteran? Gue mau jadi dokter. Bapak gue kepingin gue jadi insinyur. Ya, jadi dia ngalah, jadi insinyur dulu. Ya. Sesudah jadi insinyur baru kuliah jadi dokter. Aneh kan? Nah itu namanya orang tua yang suka memaksakan kehendaknya pada anak. Buang waktu. Ya. Mungkin zaman dulu nggak gitu mahal ya. Sekarang ini kan kuliah mahal banget ya. Miliaran ya. Kalau jurusan yang penting-penting gitu ya. Jadi janganlah memaksa anak untuk memilih jurusan yang kita inginkan. Ya. Sesuaikan dengan semua hal. Ya. Kemampuan, uang, ya, kemampuan anak, otaknya ada enggak? Ya. Jadi orang kalau mau sukses dalam studi itu dia pertama-tama dia mesti punya gairah. Saya kepingin. Ya. Kemudian otaknya mendukung. Baru orang tuanya kasih duit. Ya, kalau otaknya nggak ada, ya nggak lulus. Ya. Jadi kalau saya lulus jadi dokter, ya untung lah karena otak saya mendukung. Ya, kalau otak saya bodoh, ya nggak lulus. Dikeluarin tingkat 2. Ya. Nah yang keempat adalah mencarikan pasangan yang sesuai. Tapi zaman sekarang kan cari sendiri kan. Ya, cari di sosmed ya, atau dikenalin sama teman ya. Kalau zaman dulu ada yang namanya comblang ya. Comblang itu tahu lah si anak si ini begini si begitu gini yang cocok dia sama dia tahu itu zaman dulu ya. Zaman sekarang comblang sudah digantikan oleh sosmed ya. Nah, jadi kadang-kadang orang tua di fait accompli. Saya hanya mau kawin sama dia ya, nggak mau kawin sama orang lain. Terpaksa kan milih kan. Kepaksa. Ya. Nah, jadi mestinya sih cari yang cocok, ya, cari yang sesuai. Karena kalau kita baru pacaran, yang pesek jadi mancung, ya, yang gendut jadi langsing, betul kan? Ya. Nah, udah kawin baru sadar, iya kok gendut amat bini gua ya.
Nah orang lain yang bisa lebih realistik melihatnya, pacar lu pesek amat, gitu kan. Nah, makanya zaman sekarang kan bisa diganjel kan hidung kan. Ke Korea ganjel hidung supaya mancung. Yang sipit jadi belok misalnya. Ya. Jadi di Tiongkok ada suami istri, anaknya pesek semua, istrinya mancung. Rupanya istrinya dulunya pesek. Ya. Jadi gennya kan pesek kan. Begitu punya anak pesek semua. Lalu dicerai istrinya, kamu bohongin saya ya, kamu mancungnya itu operasi gitu ya. Ya salah, nggak salah juga sih perempuan kepingin lebih cantik ya. Tetapi kalau dianggap menipu kan nggak enak juga ya. Karena gen itu nggak bisa nipu ya, DNA. Ya, kalau DNA-nya pesek ya pesek lah. Ya. Tapi orang Barat lebih senang perempuan yang pesek. Kalau ciuman nggak mentok hidungnya. Saya juga heran, ini orang Barat kok senangnya sama perempuan yang pesek-pesek, di Indonesia nggak laku ini. Ya, karena kalau dia ciuman enak, hidungnya nggak mentok. Ini bergurau ya. Itu saya baru sadar waktu saya ke Inggris tahun 84. Ini orang kok jelek amat ini bininya ini. Ya, rupanya alasannya karena hidungnya pesek. Ya. Jadi beruntunglah yang hidungnya pesek. Nah, untuk orang Jawa itu ada bibit, bebet, dan bobot. Ya, kita Tenglang ini jarang pakai bibit, bebet, bobot. Ya, yang penting kantongnya tebel. Ya, toh? Ya. Tapi percayalah bahwa uang itu sifatnya tidak stabil. Ya. Kakinya banyak. Ya, tahu kakinya banyak. Ya. Jadi cepat hilang. Ya. Kita sih tidak dilarang matre dikit, ya, jangan banyak. Kalau materainya banyak kelihatan, ya. Nanti kan ada suami berjanji, saya berikrar untuk memberikan perhiasan dan lain-lain kepada istri saya dalam upacara perkawinan. Kalau istrinya nuntut tiap hari, Mas hari ini kamu belum kasih perhiasan. Itu nggak sampai seminggu itu kabur suaminya. Ya toh? Jadi punya istri jangan yang matre lah. Ya. Yang rela keren biarpun perutnya lapar. Ya. Jadi seorang istri mestinya menyesuaikan. Ya. Apa artinya menyesuaikan? Menunggu. Ya, menunggu suaminya punya duit, beliin dia perhiasan. Ya. Tapi kalau duitnya nggak pernah ngumpul, ya nggak pernah beli sampai tua. Ya. Yang namanya bibit itu keturunan. Ya, jadi sering ditanya, ada nggak keluarganya yang sakit jiwa? Ya, nggak ada yang kepengen keturunan sakit jiwa kan? Jadi kalau bisa menantunya jangan sakit jiwa. Ya, jadi itu sebabnya kalau orang sakit jiwa ngumpet-ngumpet, ya. Jangan ke rumah sakit jiwa deh, malu gitu ya. Kalau bisa disembunyikan, ya. Tapi yang namanya orang sakit kan nggak bisa disembunyikan terus-menerus, nanti lama-lama ketahuan juga, ya. Kalau ada yang sakit jiwa, ya. Tidak semua penyakit jiwa menular, ya, atau diturunkan, ya. Tapi sebagian memang iya, ya, diturunkan. Ya. Jadi bibit itu bicara tentang keturunan, ya, keturunan siapa, ya, konglomerat apa kolong wewe, ya toh. Nah, kalau turunan konglomerat oke, ya. Bebet itu dia punya ekonomi, ya, status sosial, itu namanya bebet. Bobot itu karakter, ya. Kan ada orang pinter tapi nipu kan, ah, suka bohong, ya. Jadi yang ketiga ini karakternya gimana, integritasnya gimana, tahu integritas, ya, bisa dipercaya nggak orangnya, ya. Nah, jadi 3 hal ini penting untuk memilih menantu, ya.
Nah, nomor 4 adalah memberikan warisan. Ya, orang tua dapat memberikan harta warisan sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya untuk modal kerja atau modal usaha. Ya. Biasanya kalau orang tua kasih modal ke anak itu nggak sulit ya, karena sudah biasa memberi anak. Ya. Cuma kadang-kadang orang tua kadang-kadang pilih-pilih. Kalau anak laki dikasih banyak kan, yang perempuan dikasih dikitan. Ya. Karena nanti yang perempuan kawin sama orang lain kan. Kalau anak laki kan enggak. C-nya masih terus begitu. Ya. Jadi saya banyak dapat protes dari kaum perempuan bahwa mak bapaknya itu tidak adil. Kalau kokonya minta dikasih, dia minta nggak dikasih. Ya. Andai kata dikasih sedikit. Ya. Nah, tapi saya bilang ya siapa suruh jadi orang keturunan Tionghoa, ya memang begitu, dari sononya udah begitu. Ya, yang laki-laki dianggap lebih berbobot daripada yang perempuan. Ya, tapi nggak semuanya begitu sih. Ya. Tapi memberikan warisan itu kewajiban. Ya, kalau punya, ya kalau nggak punya ya wariskan utang aja. Ya suruh bayar anaknya. Ya. Jadi bisa diberikan sebelum mati atau bisa diberikan sesudah mati. Ya. Anjuran saya jangan dibagi semua. Ya. Kalau dibagi semua nggak ada yang nengokin lagi sama mamanya. Ya. Semuanya ngitung duit terus. Ya. Jadi dulu ada orang Singapura, teman papa saya. Dengan bangga dia bilang begini, saya punya 6 anak, dan tiap anak saya bagi satu perusahaan. Terus buat dia apa? Habis. Ya, jadi semua dia bagi habis. Dia nggak punya apa-apa lagi. Terus nanti gimana? Ya tentu anak-anak mau nampung saya. Itu harapannya kan. Tahun depan dia komplain, nangis-nangis dia. Wah salah saya. Kenapa? Saya diusir sama anak saya. Kalau dia tinggal ke anak yang pertama, begitu berapa bulan diusir. Yuk pindah dong ke rumah anak yang lain. Jadi dia pindah-pindah 6 anak itu. Tapi setiap anak ngusir dia. Setelah sekian bulan diusir. Karena sekarang hartanya kan bukan harta dia kan. Yang dulu dibagi-bagi itu harta dia. Tapi sesudah dibagi jadi harta anak. Dan kalau dia tinggal sama anaknya mesti ngongkosin dia kan. Sakit, ya, atau beli baju, anaknya mesti beliin. Jadi kalau dia tinggal sama anak yang lain kan anak yang lain yang mikul beban itu kan. Ya, jadi itu anak bukannya merangkul, mengajak orang tuanya tinggal, tapi justru anaknya mendorong dia pindah ke anak yang lain. Salah saya. Ya. Itu yang jelas ya. Bahwa sebelum dibagi itu harta orang tua. Anak menunggu kapan saya dibagi. Begitu dibagi, ini kan harta saya, ya, bukan harta orang tua. Ya, jadi istilah umumnya kalau orang tua ngasih anak itu seperti air terjun. Kalau anak mau ngasih orang tua perlu jet pump, ya, perlu dipompa baru naik. Ya. Semoga orang Buddhis nggak begitu ya. Nah, nanti saya ceritakan kewajiban anak. Nah, kalau anaknya masih di bawah umur, maka perlu pengampu namanya. Ya, tahu pengampu? Dan ini harus ditetapkan di pengadilan. Ya, jadi kalau anak baru umur 3 tahun terima warisan 10 M, ya, itu masih ada pengampu yang menjaga uang itu supaya jangan hilang. Ya, nanti kalau dia sudah cukup umur, nah baru diberikan kepada anak itu yang 10 M itu. Ya. Jadi perlu keputusan pengadilan. Kalau enggak siapa aja mau, ya udah gitu ngilang dia. Ya. Tapi kalau pengadilan yang menetapkan, dia bisa dikejar, ya tanggung jawabnya sebagai pengampu. Ya. Nah sekarang kita balik. Ya. Dia setelah menerima budi orang tua, dibesarkan sejak lahir sampai dewasa,
maka anak mempunyai kewajiban untuk membalas budi. Nggak mau juga nggak apa-apa. Tetapi nanti dicela orang kan. Ya. Budi orang tua sangat sulit untuk dibalas. Karena nilainya nggak terhingga. Ya. Karena orang tua tuh berkorban habis-habisan buat anak. Ya. Mungkin yang belum pernah jadi orang tua nggak ngerti yang saya ngomong ya. Tapi kalau Anda yang sudah jadi orang tua pasti ngerti apa yang saya bicarakan. Ya. Karena saya sudah jadi orang tua. Ya. Saya pernah jadi anak dan saya pernah jadi orang tua. Ya. Saya sudah menikah sama istri saya sudah 53 tahun. Ya. Jadi anak saya ada 3, cucu ada 5. Ya, jadi pengalaman. Ya. Jadi kalau saya ngomong, saya tahu apa yang saya bicarakan. Ya. Menurut Sang Buddha, kalau kita ingin membalas budi orang tua, hanya ada 4 cara. Pertama, membuat orang tua yang tidak memiliki sada. Ya. Jadi memiliki sada. Ya. Selanjutnya, orang tua yang tidak punya sila menjadi punya sila. Ya. Kemudian orang tua yang pelit minta ampun, ya. Kan ada orang tua yang begitu kan. Nah itu menjadi murah hati. Susah itu. Nah yang keempat adalah membuat orang tua yang tidak bijaksana jadi bijaksana. Ini 4 hal ini kelihatannya gampang. Prakteknya susah. Ya. Karena orang tua merasa, saya kan udah tua. Oh kamu mau ngajarin saya sih. Ya. Bau kencur. Ya. Masih kecil. Ya. Jadi meskipun kita sudah tua, di mata orang tua kita masih anak-anak. Ya, jadi kalau kita ingin memberikan arahan tertentu, orang tua biasanya bilang nggak mau. Ya, susah. Ya. Tapi ini adalah satu-satunya cara membalas budi orang tua. Ya. Jadi Sang Buddha mengatakan meskipun kita tiap hari ngurut kakinya, ya, yang pegel, ya. Meskipun kita kasih duit yang banyak, ya. 1 gudang misalnya, meskipun kita kasih pangkat yang tinggi buat orang tua, meskipun kita panggul di orang tua ya, di kanan dan di kiri, berjalan seharian, tetap aja belum bisa membalas budi orang tua. Ya. Nah, yang bisa yang tadi itu 4 hal itu. Ya. Kalau Anda bisa membuat orang tua yang tidak mempunyai sada, jadi memiliki sada. Dari orang tua yang tidak punya sila, jadi punya sila. Dari orang tua yang tidak punya caga, ya, tidak murah hati menjadi murah hati. Ya. Dari bodoh, ya, batinnya gelap menjadi terang. Ya. Tercerahkan. Ya. Caranya terserah, mikirin sendiri. Tapi ini caranya begitu, kata Sang Buddha. Jadi menurut Sigalawadah Sutta, ya, ada 5 juga kewajiban anak kepada orang tua. Yang pertama, mengurus atau merawat orang tua. Ya. Yang kedua, membuat orang tua bahagia. Ya. Susah kan membuat orang tua bahagia, makin tua makin cerewet biasanya. Ya. Tuntutannya makin banyak. Ya. 3, melanjutkan tradisi atau perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang tua. Ya. Nomor 4, bersikap baik sehingga layak menerima warisan secara adil. Ya. Nomor 5, menyelenggarakan upacara patidana. Ya. Ketika kita masih kecil, masih bayi, itu kan kita dirawat orang tua kan. Kalau bayi baru lahir, nggak diurus, nggak dirawat, mati. Betul kan? Setuju nggak? Berarti kita hutang nyawa kan? Sudah lewat orang tua kita dilahirkan ke dunia, lalu kita diurus sampai kita hidup, hutang nyawa. Ya. Betul kan? Karena kalau nggak diurus, nggak dirawat, matilah kita. Ya. Itu kalau dalam cerita ya dihanyutkan di sungai, diambil orang, ya itu kan cerita. Ya, tapi pada prakteknya kalau orang tua tidak mau mengurus kita, mati. Ya.
Jadi muncullah kewajiban ini ya, membalas budi orang tua yang telah mengurus dan merawat anak sejak kecil, sejak lahir ya. Menjadi penting ketika orang tua sudah jompo, pikun, tidak berdaya atau sekarat ya. Saya kira semua orang kalau nggak mati muda ya jadi tua. Nanti mati juga gitu. Tapi kalau sebelum mati sengsara, waduh, kencing berak di ranjang gimana? Hah? Betul kan? Nah, jadi sekarang Anda yang sudah hampir tua, saya udah tua nih, ya, hampir tua, itu harus membayangkan suatu saat kalau saya nggak mati-mati, makin tua. Belum lagi kalau pikun, pulang nggak nyampe-nyampe, rumahnya kelibatan terus. Ya. Saya punya teman neurolog ya, penyakitnya apa? Pikun. Ya, dia ahli syaraf tapi nggak nyampe-nyampe ke rumahnya kelibatan terus. Dia muter-muter kok nggak nyampe-nyampe, rupanya karena dia lupa yang mana rumah saya. Ya. Jadi ngeri itu ya kalau pikun. Jadi kalau orang tua lebih aman tangannya kasih peneng, atau peneng. Ya, di situ ada nama anaknya, nomor HP anaknya, supaya kalau dia nyasar anaknya bisa cari dia. Ya, kalau enggak dia bisa jadi gelandangan. Ya, mati nggak ada kuburan. Ya, karena pikun. Ya. Nah, karena itulah anak punya kewajiban untuk merawat dan mengurus orang tuanya. Ya. Kalau Anda nggak mau juga nggak apa-apa, nanti kalau Anda menjadi tua juga nggak diurus. Karena begitu kan. Ya. Kalau Anda mau mengurus orang tua, nanti kalau Anda tua, Anda diurus. Simple. Ya. Simple. Nah sebelum itu tentu menyokong hidup orang tua. Ya. Saya kira 20 tahun pertama manusia hidup itu dibiayai oleh orang tua, betul kan? Kita kan belum bisa cari duit, gitu. Jadi apapun yang kita keluarkan itu orang tua yang bayar itu. Kalau dihitung berapa duit itu? Kalau dibungakan berapa? Uncountable, ya. Itu bahasa Inggrisnya itu uncountable, tidak terhitung. Ya. Belum lagi inflasi. Ya. Jadi luar biasa jumlahnya itu. Ya. Jadi mengurus dan merawat orang tua itu sangat penting, terutama ketika mereka tidak berdaya. Ya. Jadi kalau Anda tidak mau, saya bilang tadi apa? Tidak apa-apa. Tapi Anda akan mengalami hal yang sama, ya kalau Anda menjadi tua. Karena hukum karma itu nggak pernah meleset, ya. Dia pasti bekerja dengan baik, ya, kepada si pelaku. Kemudian membuat orang tua bahagia, memperhatikan kesejahteraan emosional, ya. Oh, emosional, emosi, ya. Jadi banyak orang tua sepi, jadi menemani di kala kesepian. Jadi banyak orang tua mengeluh sepi, ya, karena anak cucunya sibuk semua cari duit, ya. Terus menunggu ketika sakit, ya. Jadi bayangkan coba kalau Anda dirawat di rumah sakit, ada 5 bed, yang 4 dikunjungi, sendiri enggak? Sepi enggak? Nah, itu perlunya menemani orang di saat kesepian, di waktu sakit. Ya. Lalu memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua. Tentu orang tua enggak butuh mainan, ya. Tapi dia butuh perhatian, ya mungkin ya baju begitu ya. Sandalnya udah bolong-bolong misalnya, ganti yang baru, apa aja. Ya. Kemudian mengantar dan menemani orang tua bepergian ke tempat yang diinginkan. Ya. Jadi banyak anak sesudah kaya raya, orang tuanya suruh jadi centeng, jaga rumah, ngurusin anjing,
ya dianya jalan-jalan sama istri dan anaknya. Ya, itu anak kurang ajar namanya. Ya, mestinya dia ngajak orang tuanya jalan-jalan, ya, bukan suruh orang tuanya jaga rumah, ya. Tapi ya nggak jarang juga, ya. Kan nggak ada yang memaksa dia kan, ya. Alasannya banyak lah 1001. Ya. Kalau bapaknya beli mobil baru, anak mesti diajak. Tapi kalau anak beli mobil baru, belum tentu orang tuanya diajak, takut ngompol kan, ya toh? Nah, jadi itu beda. Ya. Jadi harusnya anak itu memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, bukan kasih yang bekas-bekas, ya toh? Melanjutkan tradisi atau perbuatan baik yang dilakukan orang tua. Perbuatan baik yang telah dilakukan orang tua harus dilanjutkan untuk memelihara nama harum, ya. Jadi seharusnya perbuatan baik tidak berhenti karena pensiun, menjadi tua atau meninggal dunia. Memang susah juga sih ya. Misalnya saya ini pandita, ya. Belum tentu anak saya mau jadi pandita kan. Itu pekerjaan yang susah, ya. Banyak teman saya anaknya jadi dokter, cucunya juga jadi dokter, ya. Ya kalau dia mau kan. Jadi memang ini anjuran yang sulit dilakukan, ya. Ada yang mudah, ada yang sulit, ya. Bersikap baik sehingga layak menerima warisan secara adil. Apabila tidak ada surat wasiat, maka warisan akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Jadi ini suami istri mesti punya surat kawin, ya. Kalau nggak ada, istrinya nggak bisa. Jadi kalau andai kata suami meninggal dengan istri dan 2 anak, maka istri memperoleh 50% warisan, ditambah 1/3 dari sisanya, ya. Sedangkan anaknya masing-masing dapat 1/3 dari separuh. Nah, ini aturan yang berlaku sekarang, ya. Nah, tapi dalam hal tidak ada surat kawin, ya, maka ini jatuh ke keluarga suami, ya. Jadi bapak ibu yang sudah kawin adat, ya, jakte dulu, ya. Ya itu kalau mati hati-hati, ya. Itu hartanya bisa pindah ke saudara kandung suaminya atau keluarga suaminya. Istri anak cuma dapat sedikit, ya. Mumpung ada yang bisa mengurus, silakan cepet-cepet, ya, bikin surat kawin. Kemudian bikin pengakuan anak di pengadilan, ya, supaya anaknya dapat warisan, ya. Menyelenggarakan upacara patidana. Jadi sebelum upacara melakukan perbuatan baik yang diperkirakan akan membuat para leluhur berbahagia. Nah, selanjutnya melimpahkan jasa kebajikan tersebut kepada para leluhur yang telah meninggal dunia dengan harapan semoga para beliau terlahir kembali di alam yang lebih luhur. Ya. Yang banyak itu kan leluhur kita ada di alam peta. Ya, jadi itu uncountable, tidak terhitung, ya, banyak sekali, ya. Jadi kapan aja kita bikin patidana pasti ada yang menampung, ya, pelimpahan jasa itu, ya. Oke. Saya kira leher saya udah kering, berhenti dulu ya. Ya nanti kalau ada yang mau tanya silakan. Waktu saya kembalikan ke panitia. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sedharma ingin bertanya, kita menyediakan 2 metode. Metode pertama adalah metode secara lisan, yang dimana Bapak Ibu dan teman-teman bisa angkat tangan dan maju ke depan, lalu tanyakan kepada Romo langsung. Lalu metode yang kedua adalah metode pertanyaan WhatsApp.
Kalau misal Bapak Ibu dan teman-teman tidak mau bertanya secara lisan, boleh kirimkan pertanyaannya ke nomor admin Wihara Puliat Dharma Sukha di nomor 0811 9921 098. Oke, sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Para hadirin sekalian, kita akan kembali menyanyikan satu buah lagu Buddhis dengan judul Bijaksanalah pada halaman 67. Bagaikan batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai, demikianlah para bijaksana takkan terpengaruh celah dan puja. Awija sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Awija sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan, guru dewa dan manusia. Terima kasih. Oke, untuk sesi pertama kita buka ke sesi pertanyaan lisan. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman ada yang ingin bertanya secara lisan?
Oke, kalau tidak ada kita masuk ke sesi pertanyaan WhatsApp. Untuk pertanyaan pertama, selamat pagi Romo. Jika orang tua harus mencarikan jodoh untuk anak, sepertinya sudah tidak sesuai. Siapa yang bisa jamin mereka itu berbahagia? Dan melanggar Pancasila itu masuk neraka. Nerakanya yang mana Romo? Terima kasih Romo. Pelanggaran sila. Yang itu. Yang pertama itu kalau mencarikan jodoh, siapa yang bisa jamin mereka bisa bahagia. Terus yang kedua itu melanggar Pancasila, masuk neraka yang mana? Begini, kewajiban orang tua adalah memilihkan pasangan yang sesuai. Kalau anaknya nggak mau, ya kan dia pilih sendiri kan. Kalau dia pilih sendiri ya tanggung jawab sendiri kan. Jadi kalau dia berdua salah pilih, ya buntutnya kan cerai. Dan orang Buddhis tidak dilarang bercerai. Ya. Mungkin di agama lain nggak boleh cerai, di agama Buddha boleh cerai, tapi di pengadilan, ya nggak ada cerai di wihara. Kawinnya di wihara, cerainya di pengadilan. Nanti ada hakim yang memutuskan, ya apakah memang perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik. Ya. Tentu sebelumnya diusahakan damai, ya. Konsultan, dicarikan konsultan supaya berdamai. Kalau nggak bisa juga dan bercerai adalah yang terbaik, ya cerai. Ya. Nah yang lucu kadang-kadang cerainya umur 70. Sesudah udah tua-tua baru cerai, gimana mau kawin lagi sama orang lain? Nggak laku kan, udah tua. Ya. Jadi meskipun orang tua yang memilihkan, belum tentu rukun juga. Mana ada jaminan, ya kan? Waktu belum kawin pura-pura baik, begitu kawin belangnya kelihatan. Ya, jadi meskipun orang tua yang memilihkan, belum tentu sukses tuh pilihannya. Ya. Jadi semua tergantung dari yang bersangkutan kan. Ya, mereka bisa hidup rukun lama, damai itu tergantung dari mereka berdua sebetulnya. Ya. Orang tua hanya ya memberi peluang saja ya. Ya tentu orang tua modalin lah ya. Pesta kawin kan mahal kan. Ya jadi carikan tempat pesta itu, beli baju pengantin atau sewa dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua mengenai neraka. Ya, jadi saya kira di alam semesta ini Sang Buddha mengajarkan ada 31 alam kehidupan. Ya. Alam yang paling bawah adalah neraka. Neraka itu tidak satu lokal, ya, tapi ada 144 lokasi. Anda boleh pilih mau yang mana. Ya. Nah, kalau mau sekarang ini ketemu dengan Dewa Data, nah itu Awici namanya. Ya. Nah itu untuk masuk Awici itu syaratnya adalah melakukan garuka karma. Ya. Garuka karma itu berarti karma buruk yang berat. Ya. Membunuh ayah, membunuh ibu, ya, melukai sang Buddha, membunuh arahat, memecah belah sangga. Ya. Nah untuk seorang biku ada yang keenam, yaitu menyesatkan pandangan orang lain. Ya. Nah itu garuka karma, itu masuknya Awici, ya. Sisanya itu nanti yang alam yang lebih lebih ringan hukumannya, tapi ya berat juga. Yang namanya neraka ya nggak ada yang enak lah, ya. Contohnya kalau seorang laki-laki menggoda istri orang, soalnya istrinya cantik, nah. Karena tergoda, lalu dia bersetubuh dengan istri orang itu. Nah, nikmatnya cuma berapa detik, ya. Tetapi masuk nerakanya 60.000 tahun. Ini kalau mau ya silakan. Ya. Nah itu pentingnya mengetahui hukum karma. Supaya hitung-hitung. Ini saya lakukan apa jangan ini ya. Berselingkuh dengan istri orang. Karena nikmatnya sebentar, eyakulasi, ya, tapi nerakanya itu 60.000 tahun dalam minyak panas. Ya. 30.000 tahun tenggelam dari permukaan kuali sampai dasar kuali, 30.000 tahun berenang ke atas. Nah, jadi, yang tidak tahu, yang melanggar terus. Ya. Kasihan kan? Nah, jadi itu yang namanya mengerti dhamma. Ya.
baca yang banyak. Jadi kita tahu bahwa berselingkuh itu hukumannya begitu berat. Jadi kalau Anda mau lakukan, silakan. Ya. Membunuh, meskipun sesuai dengan aturan, jadi suatu saat sang bodhisatta menjadi raja. Kemudian ada pencuri masuk ke dalam kamar tidur. Sesuai dengan peraturan waktu itu, yang namanya pencuri, tahu ini, penggal kepalanya. Jadi dia bilang, ya udah penggal, mah hukumannya begitu. Tapi akibatnya dia 80.000 tahun masuk neraka. Sedangkan jadi raja cuma 30 tahun. Ya. Jadi karena dia menghukum pencuri yang masuk ke rumahnya, sesudah meninggal, 80.000 tahun masuk neraka. Rugi dong. Ya. Jadi rajanya 30 tahun, hukumannya 80.000 tahun. Nah, itu contoh. Ya. Contoh yang jelas, ya, bahwa melanggar sila yang manapun, itu akan jatuh ke alam neraka, dan tidak sebentar, lama. Ya. Dan kalau sudah ada di alam yang bawah, mau naik ke atas tuh beratnya bukan main, susah. Ya. Jadi saya pernah menjelaskan kan, bahwa Anda semua itu harus merasa beruntung. Anda punya 4 keberuntungan. Lahir jadi manusia, masih hidup, ya, mengenal Dhamma, zaman pencerahan Sang Buddha, jadi umat Buddha. Nah itu 4 keberuntungan Anda. Jadi semoga dengan 4 keberuntungan ini Anda tidak masuk neraka. Ya, karena tahu mana yang boleh, yang mana yang tidak. Ya. Dan tadi kan saya sudah bilang, tidak ada larangan. Anda mau bunuh orang 10 satu hari juga boleh, asal nggak ketahuan. Ya, tapi lama-lama kan dikejar polisi kan. Ya. Ini pembunuh berantai ini, ya, pembunuh sadis misalnya. Mencuri. Tiap hari nyolong 1 jemuran. Seminggu udah 10 jemuran kan. Seminggu 7 jemuran yang Anda curi. Kan jadi maling jemuran Anda. Nah. Jadi artinya agama Buddha itu paling enak. Ya, tidak diancam. Ya, tapi diberitahu. Ya. Oh kamu masuk neraka kalau jarang ke wihara. Nggak ada ajaran begitu kan. Ya. Tapi kalau Anda ke wihara, Anda bisa belajar, lalu praktek, nah Anda dapat manfaat. Nah nggak mau juga nggak apa-apa. Oh saya nggak mau ke wihara, ngantuk, ya, pegel, capek, bosen. Ya. Saya di Unang sini nggak bosen, mau kalau ada waktu. Ya, saya udah mulai khotbah di Pulit Dhammasukha dari tahun 91, ya, dari tahun 91, 92 lah, sejak awal di gedung yang sebelah sana. Ya. Jadi sudah lama saya bertemu dengan Anda semua. Ya. Selama masih bisa, why not? Gitu kan. Kalau udah nggak bisa ya sorry, maaf saya nggak mampu. Gitu, ya. Pertanyaan kedua, selamat siang Romo, bagaimana cara menghadapi anak yang sudah dewasa di usia 3-4 tahun tetapi tidak mau bekerja? Apa harus tetap disokong atau dibiarkan saja? Apa tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah dewasa tetapi tidak mandiri, Romo? Iya, itu udah jadi sarjana belum? Enggak dikasih tahu sih. Enggak dikasih tahu. Umur 34, nggak mau kerja. Ya jangan kasih makan. Ya toh? Mau makan, kerja dulu. Itu artinya apa? Itu orang tua nggak pernah mengajarkan anak bertanggung jawab. Ya. Jadi jangan salahkan orang lain. Salahkan orang tuanya sendiri. Kenapa tidak mengajarkan anaknya untuk bertanggung jawab? Bahwa yang namanya uang itu tidak gratis, tidak netes dari langit. Nah, tapi harus diperjuangkan dengan cara yang benar. Ya. Saya kan pernah cerita bagaimana mendapatkan uang dengan cara yang benar. Ya. Tidak mudah juga memang. Kemarin saya dibujuk ya, oleh umat Buddha juga. Romo, mau nggak duit? Ya mau. Caranya begini, Romo ngaku aja
Romo beli sepeda, harganya 24 juta. Nah, nanti saya kenalkan pembelinya ke Romo, nanti Romo tinggal bilang, ya harga 25, ya bolehlah 24. Saya bilang, jadi saya mesti bohong kan? Karena harga sepeda itu, sepeda lipat ya, dulunya 15 juta, dia jual 18 juta. Sekarang ada kenaikan global dari 15 jadi 18. Dia mau jual jadi 21 kan susah. Ya, karena dulu orang ini belinya 18 juta. Sekarang dia suruh saya membohong. Wah itu sebuah sepeda saya sudah beli, ya, saya mau jual 24. Saya bilang saya mau tapi saya nggak berani. Gitu. Masa untuk dapat 3 juta, saya mesti bohong. Rugi dong saya. Sudah puluhan tahun berusaha tidak bohong, tiba-tiba untuk duit 3 juta saya mesti bohong. Nggak mau saya. Ya, nggak berani. Jadi saya bilang saya nggak berani. Setuju nggak sama saya? Ya, uang saya perlu, ya, tetapi caranya salah. Ya, untuk dapat uang itu saya mesti berbohong, saya nggak mau, rugi saya. Ya, ya. Bisa paham kan bagaimana kita dapat uang. Ya, jadi anak itu mesti diajarkan bahwa untuk hidup yang gratis itu cuma napas. Ya. Sisanya mesti bayar. Betul nggak? Minum bayar, baju beli, ya toh. Rumah apalagi bayar PBB, ya toh. Mobil perlu, yang listrik dicolok, yang bensin diisi pakai bensin, bayar semua. Di dunia nggak ada yang gratis. Jadi salah dia sendiri tidak mengajarkan anaknya bahwa hidup itu tidak gratis. There is no free lunch. Ya. Semuanya harus berbayar. Ya. Dan itu harus keluar keringat. Ya. Nah bayangkan kalau saya udah umur 78 masih praktek sore kan oke kan. Berarti saya tidak menggantungkan hidup saya pada anak saya. Ya. Kenapa? Ya kalau saya masih bisa kenapa tergantung pada orang lain. Ya, kecuali saya udah nggak bisa, nah itu lain cerita. Ya, otak saya sudah pikun, nulis salah terus, ya udah lah nggak berhenti praktek. Saya masih praktek sampai hari ini, ya, nggak apa-apa juga. Tidak ada yang mencela saya kan. Ya, orang masih datang ke saya untuk minta nasihat, ya, minta petunjuk, ya nggak apa-apa. Oke, jadi kalau dia nggak mau kerja jangan kasih makan. Jawabannya itu. Kalau mau makan, kerja dulu. Harus tega. Jadi suruh dia pindah ke kota lain aja. Ya, biar dia belajar hidup. Soalnya di bawah ketiak ibunya terus ya dia nyaman hidupnya. Itu namanya zona nyaman. Ya, enak. Ya. Dan dunia tidak seenak itu. Ya. Kan orang tuanya kan nggak hidup terus kan. Nanti kalau suatu orang tuanya mati gimana dia? Dan usianya udah tua. Ya, jadi mendingan sekarang. Tega dikit lah. Ya. Kalau perlu, kalau dia nggak mau, usir aja. Setuju kan? Umur 34, kan udah dewasa. Ya, kalau nggak mau disuruh kerja baru makan, usir. Ya. Karena tugas orang tuanya membesarkan sudah cukup. Ya. Oke, pertanyaan ketiga, nama budaya Romo mau tanya, apakah perbuatan baik yang dilimpahkan ke leluhur termaksud pamrih? Mohon bimbingannya Romo, terima kasih. Apakah perbuatan baik yang dilimpahkan ke leluhur termaksud pamrih? Yang ditanya apa maksudnya? Iya, apakah pelimpahan jasa ke leluhur itu tergolong ke pamrih gitu Romo? Pamrih. Iya, pamrih. Sebetulnya patidana itu kan 1 dari 10 perbuatan baik yang bisa kita lakukan selama hidup. Anda nggak mau juga boleh, ya. Jadi kalau kita melakukan patidana, kita kan berbuat baik untuk leluhur kita masing-masing. Ya. Maksudnya begini, siapa tahu leluhur yang kita kirimi jasa itu lalu meninggal di alam peta, pindah ke alam dewa. Nah, kan dia bisa nolongin kita kan, itu pamrihnya namanya. Kalau kan, kalau tidak ya nggak terjadi.
Ya, jadi kita ini kan semuanya belum jadi orang suci kan. Ya. Jadi semua perbuatan kita ada pamrihnya dikit. Ya. Jadi nggak usah kecewa yang itu, ya, nggak usah kecil hati. Ya. Kita memang masih punya pamrih. Ya. Kita ingin menumpuk jasa supaya hidup kita yang akan datang lebih baik dari sekarang. Betul kan? Why not? Nggak apa-apa. Karena kita memang butuh itu. Ya. Kalau ditanya, Anda mau hidup susah apa senang? Ya senang. Ya. Supaya hidup senang apa? Berbuat baik sekarang. Ya, kan begitu kan? Ya, jadi nggak usah malu-malu bahwa patidana itu ada pamrihnya. Ya. Dengan kita menolong leluhur kita, nanti kalau dia naik pangkat, pindah ke alam dewa, nah dia jadi dewa yang mau nolong kita. Nah, kita juga mesti perlu ditolong kan? Karena kita belum terbebas dari duka. Ya. Kita belum jadi arahat. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya Romo mau tanya, apakah dalam ajaran Buddha diajarkan perihal kewajiban di antara sesama saudara kandung? Anumodana Romo. Apakah dalam ajaran Buddha ada diajarkan perihal kewajiban di antara sesama saudara kandung? Itu adanya di Mahamangkala Sutta. Ya. Menyokong istri, anak, membantu saudara, sanak saudara. Adanya di Manggala Sutta. Ya. Jadi ceritanya Anathapindika pernah dikunjungi oleh keluarganya, minta bantuan. Dia minta 100, dikasih 200. Ya. Lain kali datang lagi minta bantuan, bantu lagi. Sesudah 3 kali, yang keempat kali enggak ditolong lagi. Ya. Ya, saya sudah cukup membantu Anda. Ya. Nah, itu yang saya tahu bahwa kita punya kewajiban membantu keluarga kita, tapi tidak terus-menerus, ya. Tidak membuat orang tergantung pada kita. Ya. Silakan. Jadi di Manggala Sutta disebutkan bahwa kita punya kewajiban membantu sanak keluarga, tapi tidak boleh membuat mereka tergantung pada kita. Ya. Oke. Bistu Swasti Hotu Romo, zaman sekarang suami istri kan pada sibuk kerja. Anak lahir, istri cuti lahir 3 bulan. Habis itu baby kebanyakan diurus oleh babysitter atau pembantu. Minta nasihat Dharma Romo untuk keluarga tersebut. Banana Romo. Pertanyaannya apa? Cuma minta nasihat sih. Jangan bikin anak banyak-banyak. Satu aja susah. Begini, saya punya murid ya, mahasiswa di Nalanda dulu. Dan kebetulan saya mengajarkan mengenai perkembangan jiwa anak. Ya. Jadi sudah selesai pelajaran saya, dia menghadap saya, Romo, saya mau cuti kuliah. Kenapa? Anak saya masih kecil. Saya mau besarkan anak saya dulu, nanti saya kuliah lagi. Gitu. Ya saya bilang, silakan, itu resiko Anda. Ya. Karena itu tadi, ya, bahwa membesarkan anak itu penting. Ya. Jadi dia cuti kuliah, ya, sesudah selesai anaknya besar, dia kuliah lagi. Jadi sarjana. Ya. Kebetulan suaminya sarjana juga, ya, dosen juga. Ya. Jadi janganlah mempercayakan mendidik anak itu kepada orang lain. Ya, kecuali memang dipercaya. Nah, itu perlunya yang namanya extended family system. Ya, jadi ada mertua, ada ipar yang tinggal satu rumah, sehingga kalau suami istri kerja, anaknya ada yang ngurus. Cuma yang namanya nenek kakek itu memanjakan cucu, ya. Jadi kadang-kadang ya ada efek samping, ya. Ya itu resiko. Ya, atau si istri berhenti kerja atau kerja dari rumah, jualan online, ya. Kan banyak sekarang kan kerjanya di rumah, tidak di kantor sambil mengawasi anak. Tapi percuma juga ya kalau di anak hanya ngurusin kerja, anaknya juga terlantar kan. Ya, jadi artinya
itu harus sesuai. Jadi nasihatnya ya susah. Ya memang susah. Ya. Karena apa? Masa kecil tidak akan kembali. Ya. Jadi kalau kita menempa keris ya, itu waktu panas kan. Zaman dulu kan sakti-sakti. Jadi keris itu pakai tangan, ya. Pakai tangan dijepit gitu supaya jadi keris. Kalau orang barat kan diketok, ya, pedang. Ya. Jadi menempa baja itu waktu panas, tidak sesudah dingin. Dan masa pertumbuhan anak itu dari 0 tahun sampai 19 tahun. Ya. Cepatnya itu di bawah 10 tahun. Ya. Jadi sesudah 10 tahun lebih lambat perkembangannya. Ya. Jadi menurut saya sih harus ada yang dikorbankan. Ya. Ya menurut saya yang baik ya istrinya cuti kerja dulu. Ya, atau part time, ya kerja setengah hari. Jadi dia mesti punya setengah hari untuk mengawasi anaknya. Ya, jadi risikonya lebih kecil kan. Anak itu salah didik begitu. Ya. Anda mengerti kan yang saya maksud? Menempa baja waktu panas. Ya. Karena begitu anak itu dewasa, dia sudah dingin. Bentuknya susah. Ya. Merubah bentuknya susah. Jadi lebih gampang kalau masih kecil kita bentuk menjadi orang yang baik. Ya. Berikutnya, selamat pagi Romo, saya mau tanya, apabila hubungan orang tua, dalam hal ini itu ibu ya, dengan anak itu tidak baik atau rusak karena perbuatan ibu, apakah harus tetap melakukan balas budi? Terima kasih Romo. Iya, masalahnya begini, kita kan tidak bisa memilih orang tua. Ya toh? Anda lahir dalam keluarga yang berantakan atau Anda lahir dalam keluarga yang rukun, itu nggak bisa milih, ya, karena kita dalam bentuk gandaba, ya. Jadi begitu karena meninggal dunia dalam kehidupan yang dulu, kemudian gandaba kita mencari yang sesuai, ya. Nah, masuklah ke rahim ibu yang sedang bercinta sama suaminya, ya, lalu kita jadi anaknya, itu nggak bisa milih, ya. Jadi karena nggak bisa milih ya nggak boleh protes. Ya. Mengapa ayah saya orang miskin? Mengapa ayah saya nggak bodoh-bodoh? Nah, itu nggak bisa milih. Ya, terima aja. Ya. Dan tidak jarang orang tua yang pilih kasih. Ya. Nah kalau Anda yang disayang-sayang, dimanja, nggak masalah. Tapi Anda yang tidak disayang, protes kan? Kenapa saya yang nggak disayang, bukannya dia? Nah, dan anak tidak punya hak membenci orang tua karena dia hutang budi, nggak ada orang tuanya, nggak ada dia. Sederhana kan? Ya. Jadi sejelek-jeleknya orang tua, anak mesti hormat sama orang tuanya. Ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti pas dia punya anak, ya anaknya nggak hormat sama dia, simple kan? Ya toh? Nah, jadi sebaiknya sih begitu. Ya. Jadi saya punya kenalan ibunya itu matre, ya, pilih kasih, yang disayang anak laki-laki, kebetulan anak pungut lagi, ya. Jadi dia ini dikasih warisan toko, ya, toko onderdil. Itu orang tuanya sama dia berhitungan. Ngerti nggak? Berhitungan. Mesti bayar kontrak sekian, bayar bunga sekian. Ya. Tapi ke anak yang laki, enggak. Ya. Jadi dia iri kan. Komplainnya ke saya. Dok, kenapa ibu saya gini? Ya saya mana tahu. Ya toh, ibunya begitu kan urusan ibunya, bukan urusan saya. Saya kan kebetulan orang yang mendengar keluhan dia. Kenapa ibu saya nggak adil? Ya nggak tahu saya. Ya toh. Saya boleh nggak membenci ibu saya? Nggak boleh. Gitu. Ya. Karena meskipun ibu Anda tidak bijaksana, dia tetap ibu Anda. Tanpa dia Anda nggak ada. Gitu aja. Utang nyawa. Ya. Utang perawatan. Ya. Utang diurus. Kan kalau anak sakit ibu nggak tidur. Ya toh. Jadi anak tidak berhak membenci orang tua, ya, karena dia dalam posisi utang budi.
ya, menerima jasa yang begitu besar. Ya. Ya semoga sih semua orang tua adil, ya, tapi prakteknya ya enggak. Ya. Jadi hampir semua orang tua tidak adil. Ya. Saya protes ke ibu saya, karena dia lebih gini-gini sama adik saya. Nangis dia. Saya jadi merasa bersalah, karena protesnya telat. Ya, sesudah tua baru protes telat kan. Nah, ibu saya malah nangis dia. Ya. Tapi ya yang mau bilang apa, udah terjadi. Ya. Kan kadang-kadang orang tua itu memilih, oh dia begini, dia lebih pro ke sini, ya silakan, itu urusan dia. Tapi kita kan nggak bisa mengatur pikiran orang lain. Ya. Jadi karena orang tua kita belum jadi arahat, tentu dia akan melakukan kesalahan. Ya, jadi tugas kita adalah memberi maaf. Ya. Nggak ada pilihan lain. There is no other choice. Ya, kita harus menghormati, membuat dia bahagia. Meskipun dia bikin sebel. Begitu kan? Ya. Nggak ada pilihan lain. Siapa suruh jadi anak dia? Hah? Siapa suruh jadi anak yang orang yang tidak bijaksana? Ya nggak masalah. Ya. Tapi kita jangan jadi anak yang kurang ajar kan? Oke. Berikutnya, pagi Romo, saya mempunyai anak perempuan dan dia sangat tidak suka dengan neneknya dengan alasan neneknya itu selalu marah-marah tidak jelas. Bagaimana saya harus bersikap, Romo? Terima kasih. Punya anak perempuan terus? Dia nggak suka neneknya, nai-nainya. Nggak suka neneknya. Nggak suka neneknya? Iya, nggak suka neneknya. Gimana sebagai orang tua tuh harus bersikap kepada anak itu, Romo? Waduh. Neneknya suruh kasih dia banyak duit. Baik. Begini, kita tidak bisa mengatur orang lain. Betul kan? Ya. Ini nenek, ini anak. Jadi kalau dia nggak baik hubungannya, itu kan urusan mereka sebetulnya kan. Ya toh? Ya, suruh kembangkan meta dua-duanya. Bilang aja, hormatilah nenekmu, entar lagi dia mati kan. Ya, kan kita anggap nenek mati duluan kan. Nah, terus si nenek tentu ada alasan mengapa nggak suka main di cucu. Ya, mungkin dia judes gitu kan, nggak pernah menjilat. Kan ada orang yang sifatnya suka menjilat, ya, tahu menjilat? Jilat pantat namanya. Ya. Kebetulan saya itu tidak suka menjilat, tidak suka menjilat orang kaya. Ya. Karena memang orang kaya suka dijilat kan. Jadi kalau ketemu dia ingin kita begini, saya nggak mau. Masa bodoh aja, cuek aja. Ya. Dia nggak mau ya nggak apa-apa. Itu urusan dia kan. Dan urusan saya adalah ya saya punya pendirian sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi ya karena dia lebih muda, cucu yang mesti mengalah sama nenek. Ya. Cari alasan mengapa neneknya nggak suka sama dia. Nah, lama-lama kan kalau neneknya suka sama dia kan dia jadi suka lagi sama neneknya kan. Itu kan yang namanya hubungan manusia kan imbal balik ya. Timbal balik. Jadi kalau satu senyum, yang lain juga bisa senyum. Tapi kalau satu melotot, yang lain kabur, melotot juga. Ya, jadi ajarkan cucunya menghormati yang lebih tua. Nah, itu nggak salah. Ya. Tapi anak zaman sekarang juga lebih susah diatur kan. Dia lebih suka main game daripada dengerin nasihat orang tua. Gitu. Oke, kalau gitu selesai sesi tanya jawab pada hari ini. Sebagai penutup, apakah Romo ada closing statement atau kesimpulan? Menurut saya sih, kita ini semua hidup untuk memperbaiki kualitas kita masing-masing. Ya. Tapi kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Ya, tidak ada yang bisa memaksa kita untuk memperbaiki diri kita. Ya. Jadi anjuran saya, Anda tiap hari meditasi kalau ada waktu. Ya, tiap hari baca parita.
kalau ada waktu juga. Ya. Terus senam ringan, terutama yang sudah tua-tua. Ya. Senam ringan itu perlu melancarkan aliran darah. Ya. Dan untuk Anda yang masih muda, kunjungi orang yang lebih tua. Ya. Minta nasihat. Ya. Menurut Bapak, menurut Ibu, saya ini apa yang perlu saya lakukan supaya saya lebih baik. Tapi kalau Anda sudah merasa pintar, ya sudah, nggak usah. Ya. Hidup aja cara sendiri. Ya. Tapi bagus dari agama Buddha adalah kita diberi kesadaran, ya, bahwa kita perlu punya peluang untuk maju. Ya, dan kita tidak bisa mengharapkan makhluk lain menolong kita. Ya. Saya ini kan nggak bisa nolong Anda. Saya cuma bisa ngomong di sini. Anda dengar suara saya. Kalau Anda bisa memanfaatkan suara saya, silakan. Kalau nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa juga. Ya toh? Nah, jadi perlu yang namanya sikap. Ya, bahwa saya harus begini, saya harus begini. Tapi nggak usah kaku. Ya, kalau belum bisa, ya tunda dulu. Itu enaknya jadi umat Buddha. Ya. Kalau kita belum bisa, ya tunda. Kalau sudah bisa, mulai. Ya. Kita semua punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Ya toh? Tapi ada yang menggunakan untuk minum, ada yang menggunakan untuk main ceki. Ya, zaman dulu main ya, main judi. Ya. Ada yang dipakai untuk tidur. Semuanya boleh kita lakukan, karena hak kita 24 jam dalam satu hari. Ya. Tapi percayalah, kalau Anda rajin baca parita, dewa akan lebih dekat. Ya. Kalau Anda rajin meditasi, Anda lebih sabar. Ya. Bisa mengatasi stres lebih gampang. Ya. Ya, kalau Anda mau bertanya, Anda akan lebih aman, tidak mudah tersesat. Ya. Nggak usah gengsi lah, ya. Gengsi itu cuma bikin susah diri sendiri, ya. Sok pinter. Ya. Saya nggak berani bilang sok pinter. Ya. Tapi kalau Anda bertanya, kewajiban saya menjawab, begitu. Dan jawaban saya seadanya, ya. Saya tidak akan menjilat, ya, supaya Anda senang, enggak. Ya. Saya tidak dalam posisi membuat Anda senang, tidak. Ya. Saya dalam posisi membuat Anda sadar dan memahami. Ya. Kalau Anda nggak mau bertanya, saya anggap Anda sudah tahu kan? Ya sudah, selesai. Mari kita istirahat. Ya. Minggu depan launching buku biografi saya. Yang nulis Ibu Meta Dewi. Ya. Jadi kalau Anda mau baca, nanti saya share ke Pak Sarwan, bisa share di WA-nya admin ya. Anda bisa download free, ya itu saya nggak jual. Ya, jadi Anda boleh kalau mau baca tentang saya, nggak mau ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang maksa kan. Hah? Ya. Kalau mau bukunya itu nggak banyak dicetak, hanya 1.000. Ya. Mungkin kalau perlu banyak kita cetak ulang, ya. Tapi Anda bisa download di e-book, ya. Jadi di komputer, di WA, ya. Ya, Anda baca, nggak baca bukan urusan saya juga. Ya. Kalau Anda baca dapat manfaat, ya syukur. Ya. Kalau nggak dapat manfaat, ya baca lagi. Ya. Dan saya kira nggak semua orang pada usia seperti saya 78 baru dibikin e-booknya, ya, biografi saya. Ya. Itu minggu depan. Ya, kalau mau hadir mesti minta undangan karena tempatnya kecil, ya sedikit di VTBS. Tapi akan saya minta undangan untuk wihara ini ya minimal 2 orang lah bisa hadir kalau mau ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Kan saya nggak bisa maksa orang lain kan. Itu prinsip ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Ya. Saya hanya bisa menghimbau. Ya, kalau nggak mau dihimbau ya nggak apa-apa juga. Ya. Nggak ada beban apa-apa. Ya. Oke, jadi nanti
mulai minggu depan Anda bisa download di WA Anda, di HP, saya punya biografi, ya, semoga bermanfaat. Nah, ada tulisan saya juga di sana sedikit. Nah, terima kasih. Oke, kami segenap keluarga Wihara Putra Masuka dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Romo atas waktu kesempatannya dalam Dhamma Desana hari ini.